warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ramawati dengan nomor pokok mahasiswa C1C0222. Di sini saya akan mereview ulang materi akuntansi keuangan 2 yang bertema ekuitas. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai saham preferen. Ada fitur-fitur yang biasanya berhubungan dengan saham istimewa. Yang pertama, keistimewaan dalam hal dividen, karena dia mendapatkan alokasi pembagian dividen lebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Kemudian dividen untuk saham istimewa itu jumlahnya tetap atau sudah ditentukan. Dia juga bersifat kumulatif. Kemudian keistimewaan ketika mendapatkan alokasi lebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa dari pembagian distribusi dari hasil penjualan aset ketika perusahaan likuidasi, tetapi setelah kreditur. Jika dia kategori convertible preference share, berarti ada hak bagi pemegang saham istimewa tersebut untuk dapat mengkonversi saham istimewanya menjadi saham biasa. Keistimewaan selanjutnya yaitu dia bisa dilunasi karena saham istimewanya mirip atau perpaduan antara obligasi dengan saham. Pemegang saham preferen ini tidak memiliki hak suara. Yang kedua yaitu mengenai dividen policy. Dividen merupakan bagian dari ekuitas, yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Kebijakan dividen berbicara tentang beberapa besar dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Faktor yang harus dipertimbangkan ketika perusahaan mau membayarkan dividen kepada para pemegang saham, yaitu perusahaan tidak bisa terlalu bebas membayarkan dividen karena terikat adanya kesepakatan dengan kreditur. Kemudian terkait dengan jumlah dividen yang dibayarkan, itu juga terkait dengan kewajiban perusahaan untuk memenuhi secara aturannya, karena perusahaan berkewajiban membagikan dividen kepada pemegang saham. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka perusahaan harus tetap mempertimbangkan bahwa setiap tahun dia harus membayarkan dividen kepada pemegang saham. Kemudian dia juga harus mempertimbangkan bahwa kemungkinan perusahaan itu punya kesempatan untuk tumbuh, sehingga membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi perusahaan atau memperluas skala perusahaan. Maka retaining earning atau saldo laba itu menjadi dana internal yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya. Sehingga ketika perusahaan mendapatkan tawaran untuk dapat mengembangkan perusahaan, sangat mungkin perusahaan akan menahan pembayaran dividen atau dia akan melakukan pembayaran dividen dalam jumlah yang tidak begitu besar. Perusahaan perlu mempertahankan supaya rasio pembayaran dividennya itu tidak berfluktuasi untuk membangun cadangan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Kemudian sebelum melakukan pembayaran dividen, perusahaan harus mempertimbangkan jika pembayaran dividen tunai, maka perlu mempertimbangkan tersedia tidak kas yang mencukupi yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayar dividen. Bisa juga membayar dividen dengan dividen saham. Kemudian kita juga harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan, supaya perusahaan bisa membayarkan dividen setiap tahun. Tapi jika kondisi perusahaan memang tidak stabil, maka bisa jadi dalam RUPS disepakati bahwa tidak dibayarkan dividen karena kondisi keuangan perusahaan. Sekarang kita bicara tentang jenis dari dividen. Yang pertama, dividen tunai, yang berarti dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk uang cash. Yang kedua, dividen properti, yang berarti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk aset lain,
selain uang cash. Bisa dia menyerahkan dalam bentuk properti atau dalam bentuk misalnya investasi. Yang ketiga, melikuidasi dividen. Dividen biasanya dibayarkan oleh perusahaan itu diambilnya dari saldo laba atau rekening earning. Tapi jika saldo laba perusahaan tidak mencukupi, maka dividen akan dibagikan diambil dari ekuitas yang lain. Misalnya dengan mengurangi share premium. Yang keempat, share dividen. Dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk saham, yang mana pembagian dividen ini dilakukan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan. Kemudian ada keistimewaan saham preferen itu dari sisi dividen. Yang pertama, dia mendapatkan hak menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Kemudian ada fitur dalam saham preferen ini di mana dividennya bersifat kumulatif. Maknanya jika saham preferennya itu fiturnya kumulatif dividen, berarti jika seandainya tahun 2020 tidak mendapatkan dividen dari perusahaan, artinya perusahaan mempunyai utang atau menunggak membayar dividen kepada pemegang saham preferen. Kemudian pada tahun 2021, perusahaan memperoleh laba dan memutuskan pembagian dividen. Maka para pemegang saham memperoleh dividen yang tertumbak di tahun 2020 dan tahun dividen tahun sekarang, yaitu 2021. Yang kedua, yaitu dividen tunai. Ada 3 tanggal terkait dengan pembayaran dividen tunai, yaitu tanggal pengumuman. Pada tanggal ini, perusahaan sudah mengakui atau mencatat adanya dividen pada posisi debit. Lalu pada posisi kredit dicatat adanya dividen payable. Yang kedua, record date. Walaupun namanya pencatatan, tetapi tidak ada penjurnalan. Tidak ada jurnal pada record date. Karena pada tanggal pencatatan itu hanya mendata siapa saja pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan dividen. Yang ketiga, tanggal pembayaran, berarti perusahaan akan mendebit atau menghapus akun dividen payable dan mengkredit akun cash. Dalam membayar dividen tunai harus memiliki rekening, karena biasanya dividen ini diambil dari saldo laba, harus mempunyai cash yang mencukupi, dan pengumuman dividen itu harus dilakukan oleh Board of Director. Board of Director kalau versinya Amerika diartikan adalah Dewan Komisaris, sedangkan jika di Indonesia, Board of Director itu lebih diartikan sebagai Dewan Direksi. Selanjutnya yaitu mengenai dividen properti. Jadi jika dividen properti yang dibayarkan oleh perusahaan bukan dalam bentuk cash, tetapi aset selain cash, contohnya adalah dalam bentuk investasi, pada saat perusahaan mengumumkan bahwa dia akan membagikan dividen properti, maka yang harus dilakukan perusahaan adalah dia harus menilai kembali nilai properti atau aset selain cash yang akan diserahkan sebesar nilai wajar. Karena perusahaan menilai kembali, maka akan ada pembanding antara nilai wajar dengan nilai yang tercatat. Karena adanya perbandingan ini, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi, yaitu bisa terjadi gain atau bisa terjadi loss. Dividen likuidasi, berarti dividen ini biasanya diambil dari saldo laba atau rekening. Jika dividen yang dibagikan oleh perusahaan melebihi dari saldo laba yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, maka akan diambil dari bagian ekuitas perusahaan lain. Sedangkan untuk dividen saham, berarti dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen saham. Jika kita memutuskan untuk membagikan dividen dalam bentuk saham, maka pada saat itu diserahkan, maka ada transaksi penerbitan saham. Pembagian dividen ini biasanya dilakukan secara pro rata basis.
Artinya pemegang saham yang memiliki presentasi kepemilikan saham lebih besar akan mendapatkan bagian paling besar. Semua dividen kecuali share dividen akan menjadikan total ekuitas perusahaan menurun. Artinya yaitu waktu pengumuman maka perusahaan mendebit return earning yang artinya return earning berkurang sedangkan return earning bagian dari ekuitas. Jadi, ketika return earning itu didebitkan, maka akan berkurang. Sedangkan share dividen menjadikan total ekuitas suatu perusahaan itu tetap. Alasan perusahaan membagikan dividen. Karena yang pertama dia ingin tetap memuaskan pemegang sahamnya ketika tidak memiliki kas yang tidak mencukupi. Yang kedua, meningkatkan market ability dari saham perusahaan berupa permintaan dan penawaran karena ada transaksi penerbitan saham. Yang ketiga, supaya para pemegang saham secara permanen menginvestasikan kembali atau harus berinvestasi pada perusahaan. Kemudian ada pengelompokan untuk dividen saham yang dikategorikan. Yang pertama ada small share dividend, yaitu jika seandainya dividen saham yang dibagikan oleh perusahaan itu lebih rendah atau kurang dari 20% atau kurang dari 25%, maka pada saat kita mencatat pada posisi debitnya ada return earning. Ketika diumumkan return earning itu dihitung dengan menggunakan pengalinya adalah harga pasar saham. Yang kedua, length share dividend, yaitu jika seandainya dividen saham yang dibagikan oleh perusahaan itu lebih dari 20% atau lebih dari 25%, maka kita akan mencatat return earning pada posisi debit itu sebesar nilai nominal dari saham tersebut.